Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dugaan keracunan MBG di beberapa tempat beberapa sekolah di Jawa Barat, dan kemarin terjadi di Kota Banjar, di SMP 3 Banjar. Sebetulnya ini bukan suatu sabotase atau ada unsur politik, tidak. Ini merupakan hal yang bisa dijelaskan secara alamiah. Eh, Kejadian dugaan keracunan ini bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja. Nah, kemudian SPPG itu dia menyajikan 3.500 sampai 3.800 porsi. Ya memang ketentuannya seperti itu. Dengan standar SDM itu 50 orang, 3 profesional mulai dari ketua SPPG-nya, ahli gizi dan akuntannya yang 47, yang mulai dari pencucian ompreng sampai pengantaran ke sekolah. Nah, dalam hal ini setiap step by stepnya itu mulai dari pencucian ompreng, dari pencucian bahan baku, penyimpanan bahan baku yang diterima dari mitra gitu ya, apakah fresh atau tidak. Kemudian itu kan semuanya harus diuji quality ya, tiap hari itu dan tiap proses itu harus selalu. Kemudian pengelolaannya bagaimana? Kemudian apakah masih panas sudah ditutup? Pengantarannya itu terlambat atau tidak, sehingga makanan udah nyampe basi. Itu kan banyak hal-hal ini. Apakah sudah pakai APD, pakai sarung tangan, pakai handicap sehingga rambut nggak berantakan ke masakan gitu ya. Kemudian apakah sarana air bersihnya betul layak gitu ya. Apakah sudah diuji lab, apakah bersih dari E. coli ya. Kemudian bahan makanannya apakah sudah betul, pencuciannya sudah bersih, jangan sampai selada ada cacingnya, atau slice beef pengolahannya apakah sudah betul, jangan sampai sudah disajikan belatungnya pada keluar ya. Nah, itulah MBG ini program pemerintah bagus yang harus kita apresiasi, tetapi saat pelaksana di lapangannya vendornya kurang amanah, pengawasan ke pekerjanya tidak teliti, sehingga terjadi hal-hal yang akan merugikan ya, mengancam jiwa karena namanya keracunan massal kita nggak tahu. Nah, sebetulnya penyebabnya apa sih keracunan ini? Satu, bisa kontaminasi dari virus, dari lingkungan ya, sirkulasi hawa yang tidak baik, kemudian pengelolaan limbah, pembuangan limbahnya sudah betul atau tidak, sarana air bersihnya betul sudah diuji lab mengandung E. coli atau tidak ya, kemudian pencahayaannya. Nah, setelah itu apabila terjadi ini keracunan, contoh dari bakteri E. coli, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringen. Nah, contoh yang Staphylococcus aureus itu setengah jam dari dimakan itu bisa langsung bereaksi. Di saat mengeluarkan toksin racun itu masuk ke lambung ya, lewat makanan kita kunyah terus ditelan ke lambung. Lambung itu akan langsung teriritasi oleh toksin. Nah, lambung merespon dengan memproduksi asam lambung, berusaha membunuh kuman atau toksin dan berusaha berkontraksi untuk mengeluarkan racun tersebut, sehingga terjadilah kram di perut. Kemudian asam lambung naik, nyesek, mual, bahkan ada yang sampai muntah. Setelah itu apa? Nafasnya nyesek, terbatas gitu ya. Nah, setelah itu akan terjadi demam. Nah, Bapak Ibu, apabila terjadi demikian ya, nanti anak-anaknya, Bapak Ibu guru juga tolong diberitahu apabila ada makanan yang sudah berlendir, kemudian warnanya ini nggak meyakinkan nih, terus baunya tidak sedap, jangan dimakan, dikembalikan saja. Nah, kemarin itu sudah dihimbau oleh Bapak Ibu gurunya jangan dimakan, tetapi namanya anak-anak ada yang mencicipi, ada yang oh nggak apa-apa, ambang toleransinya mungkin berbeda gitu ya. Nah, itu akhirnya terjadi kasus yang demikian. Nah, tolong untuk SPPG ini bekerja samalah dengan tim kesehatan yang ada di kota Anda, di kabupaten Anda. Jangan berjalan sendiri-sendiri ya. Kita melakukan pengawasan. Kalau kemarin sudah dibentuk tim ya setelah banyak keracunan itu. Kita melakukan pemeriksaan itu untuk supaya sama-sama, karena penerima manfaatnya itu ada di wilayah kerja puskesmas kita gitu, sehingga biar sama-sama bisa menyajikan kualitas MBG. MBG ini betul gratis. Kalau saya lihat di medsos, namanya juga MBG. Kalau porsi sedikit pengen kenyang, minta ke orang tua katanya ya. Kalau pengen enak makan di restoran. Jangan menormalisasi hal tersebut. MBG itu tidak gratis. Pemerintah membayar ke vendor ya, ke SPPG gitu. Jadi tolong amanah sajikan MBG yang berkualitas. Tingkatkan mutu, sama halnya dengan rumah sakit, puskesmas. Untuk meningkatkan mutu itu ada survei kepuasan pelanggan. Sama MBG juga siapa? Tanya dong penerima manfaatnya. Rasanya enak? Enggak.
kemudian menunya cocok atau tidak, apakah ada masukan atau apa gitu ya. Jangan malah dibungkam. Kalau makanan tidak enak nggak boleh diposting di medsos. Kalau misalnya ada KLB tidak boleh menuntut SPPG, itu MOU apa-apaan gitu ya. Kalau menurut saya, jangan dibiasakan, jangan dinormalisasi laporan-laporan asal Bapak senang. Biasakan, negara kita itu negara merdeka, negara demokrasi. Biasakan, budayakan orang untuk menyampaikan pendapatnya, kritikannya gitu. Terima aja gitu. Toh tujuannya sama, bukan untuk membuat huru-hara, tetapi supaya bisa menyajikan MBG yang berkualitas gitu ya. Tolong didukung program baik, tolong didukung dengan baik. Dan saran saya mungkin untuk Pak Presiden, tolong diprioritaskan untuk daerah-daerah terpencil Indonesia Timur ya. Kalau memang kesulitan membuka SPPG di sana, bisa saja dikelola oleh sekolah-sekolah setempat. Ya mungkin itu saja. Semoga masalah ini tidak terjadi lagi. Untuk korban semoga lekas sehat. Untuk SPPG yang lain semoga bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Assalamualaikum.